Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Presmina Sopra 1, Haja Sania SPDM ADM SDA. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat SD Presmina Sopra 1. Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat, rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah ya, sehat semua. Masih semangat Bapak Ibu, kalau di luar ini lagi terlihat matahari lagi cantik-cantiknya menyinari bumi, lagi panas-panasnya. Tetap masih semangat sih Bapak Ibu? Iya, bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau masih semangat, bisa saya lihat semangatnya bagaimana? Semangat. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Satu kali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, berarti masih semangat betul Bapak Ibu. Karena masih keras suaranya ya. Baik, perkenalkan. Saya perkenalkan diri walaupun sudah pasti Bapak Ibu sudah tahu siapa saya. Ya, saya bernama Ibu Sasmita Dian Pratiwi Syamsu, dan saya berdua dengan rekan saya, Ibu silakan. Perkenalkan nama saya Titi Margantila, saya sebagai guru kelas 1. Ya, kami berdua di sini berdiri di tempat ini. Kami dari CDP Angkatan 9. Jadi saat ini kami sedang pendidikan program guru penggerak kurang lebih sekitar 6 bulan yang dititip ya. Dan kami di sini ditugaskan atau diberikan tugas untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Jadi kami berdua akan memberikan penjelasan terkait budaya positif yang seperti bagaimanakah itu budaya positif Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya mempresentasikannya, mungkin ada yang bisa memberikan pemahamannya terkait budaya positif mungkin atau contohnya mungkin ada Bapak Ibu? Ya, yang ada di pikirannya kira-kira itu seperti apa? Ya, Tabet, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ada dua hal yang saya ketahui tentang budaya positif, yaitu adalah melakukan hal-hal baik dan berpengaruh positif bagi murid. Contohnya saja melakukan 5S, ya, misalnya salam, senyum, sapa, dan seterusnya. Dalam budaya positif itu juga terdapat segitiga restitusi. Setahu yang itu mungkin dari penjelasan ibu di atas mungkin lebih bisa menjelaskan lebih terperinci lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kita berikan proses dulu untuk Ibu. Ya, terima kasih Bu Ita. Jadi betul sekali. Atau mungkin masih ada satu orang yang ingin memberikan contoh atau pemahamannya dulu sebelum saya jelaskan apa sih itu budaya positif. Ada mungkin yang bisa beri contoh lagi satu orang dari bapak-bapak mungkin. Ya, baik Bapak Ibu, betul sekali tadi yang disampaikan Ibu Rita bahwasanya budaya positif itu salah satu contohnya adalah seperti yang diberikan contoh tadi 5S. Apa tadi? Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ya, itu salah satu budaya positif yang harus kita terapkan atau kita harus aplikasikan kepada murid kita. Apalagi kira-kira Ibu selain itu? Salam, senyum. Nah, kita harus berikan contoh. Kita dulu sebagai guru berikan contoh kepada murid, barulah murid bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Ya, jadi kita sebagai
contoh di sini. Jadi budaya positif ini bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai kebaikan-kebaikan kepada murid. Nah, ada beberapa konsep inti dari budaya positif ini, ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua terkait disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Kemudian keyakinan kelas dan yang tadi disebutkan segitiga restitusi. Baik, next. Nah, yang pertama yang akan saya bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran di dalam kelas Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu semua sudah biasa mungkin mendengar tentang pembelajaran yang berpusat pada guru dan juga ada pembelajaran yang berpusat pada murid. Kira-kira dari kedua contoh jenis pembelajaran yang saya sampaikan tadi, kira-kira yang mana yang Bapak Ibu terapkan di sekolah? Apakah pembelajaran yang berpusat pada murid atau pembelajaran yang berpusat pada guru? Mungkin ada yang bisa menjawab. Pak Fadli mungkin ada. Yang mana kira-kira berpusat pada murid ataukah berpusat pada guru yang biasanya Pak Fadli terapkan di sekolah, di kelasnya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun pembelajarannya berpusat pada murid yang saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di dalam kelas. Terima kasih. Oh, jadi Anda terima kasih. Terima kasih Pak Fadli. Jadi Pak Fadli menerapkan di kelasnya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid ya, bukan guru. Kalau berpusat pada guru berarti di sini gurunya yang aktif. Kalau berpusat pada murid artinya siswa yang aktif. Nah, alhamdulillah kalau begitu Bapak Ibu. Semoga semua di kelasnya sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tentu saja ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai guru itu harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jangan kita kembali ke masa lampau. Kalau masa dulu kan kebanyakan biasanya pembelajaran itu berpusat pada guru. Tapi kalau paradigma baru saat ini itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, bagaimana itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Fadli kata berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini maksudnya adalah kita mengajar sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi apa yang murid butuhkan itulah yang kita berikan kepada murid. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka minati, itulah yang dimaksudkan pembelajaran dengan berprinsip berdiferensiasi. Sehingga kalau kita melakukan hal tersebut, peserta didik bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu istilah profil pelajar Pancasila ini sudah sering didengarkan istilahnya oleh Bapak Ibu semua. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila ini sendiri terdiri dari 6. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, ada 6 profilnya ya. Ada berpendidikan global, gotong royong, kreatif, kemudian bernegara kritis, mandiri, beriman dan bertakwa. Nah, Bapak Ibu, inilah yang diharapkan kita sebagai guru
bagaimana kita sebagai guru bisa mewujudkan keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita bisa mendidik dan membentuk siswa kita untuk memiliki akhlak yang mulia, berkebinekaan lokal, kemudian kreatif, tentu saja pada saat pembelajarannya bagaimana bisa pada saat belajar dalam kelas. Tidak hanya guru saja yang kreatif, tetapi siswanya juga harus lebih kreatif. Kemudian bernalar kritis, mandiri. Nah, itulah tadi dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, dilanjutkan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Baik, sebelum saya lanjutkan tentang ini, mungkin saya bisa minta bantuan dua orang dari Bapak Ibu untuk menjadi contoh bagaimana kita memahami tentang teori kontrol. Apa sih itu teori kontrol kepada murid, baik itu murid ataupun kita sebagai guru? Apakah kita bisa mengontrol murid kita atau bagaimana? Nah, untuk bisa lebih memahami, mungkin ada bisa jadi contoh dua orang. Mungkin ada bisa. Kita ya, Ibu. Oke, baik, Ibu Rina dengan Pak Dede. Oke, Ibu Rina, ya. Jadi ini untuk Bapak Ibu agar lebih bisa lebih memahami tentang teori kontrol, ya. Silahkan Ibu Rina tuliskan hal yang paling berharga menurut Ibu Rina yang Ibu Rina miliki di kertasnya. Dan Pak Dede nanti bertugas merayu Ibu Rina bagaimana caranya supaya kita bisa dapatkan kertasnya ini yang ditulis oleh Ibu. Ceritanya barang berharganya ini Ibu Rina. Merayu dengan cara terserah kita. Mau kekerasan, dengan cara merayu dengan cara romantis, boleh. Silahkan. Terserah dari caranya Pak Dede bagaimana bisa merayu Ibu Rina sehingga bisa mendapatkan kertas yang ditulis oleh Ibu Rina. Memang ini kertas, tapi sebenarnya anggaplah ini yang ditulis adalah barang berharganya Ibu Rina yang dia punya. Kita ilustrasikan dia sebagai barang, tapi dia tulis di kertas sudah kita lihat. Oke, kita pegang dan silahkan Pak Deden. Raih juga dengan cara yang menarik Pak Deden. Jadi si Ibu Rina ini bisa tertarik dia berikan kalau Kayak kita gombal pacarnya. Kayak gombal pacarnya. Bisa tunjukkan barang yang berharganya, Bu. Ini sudah dipikirkan. Coba ayo kita supaya mau dikasih memiliki cara kasih bagus Mau ditukarkan dengan sesuatu. Dilihat. Terus kalau bisa di barter, bisa itu yang dapat bisa bermanfaat bagi saya ke depannya begitu. dari kita jangan terpengaruh kalau kita rasa belum bagus caranya atau kita di dalam kita Ayolah. Ayo. Kan juga terus nanti punya saya dikasih berikan kebarang sama
Ini juga barang berharga dia. Kalau begitu supaya dari hatinya kalau belum mau kasih tidak mengendaki. Kalau begitu supaya adil, saya kasih sedikit barang-barangnya kita kasih yang juga hati lu sendiri. Dapat ya sudah berhasil tapi dengan cara baru tapi apa baru untuk pakai dari Nah, itulah tadi sudah disimulasikan tadi oleh Ibu Rina dengan Pak Deden. Ibu Rina, kira-kira dari apa ya? Dari situasi tadi, kira-kira yang berhubungan dengan terkontrol itu bagaimana? Apa yang bisa kita simpulkan dari situasi tadi yang diperagakan oleh Pak Deden dengan Ibu Rina? Apa kira-kira yang bisa kita simpulkan? Tentu saja terkait dengan teori kontrol. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari kejadian tadi antara Pak Deden dengan Ibu Rina? Ibu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mati. Enggak. Cek. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun yang kita dapat simpulkan dari peragaan dua orang mahasiswa atas nama Pak Dede dengan Bu Rina. Oke. Kesimpulannya yaitu Ibu Rina tidak akan mau membuka telapak tangannya untuk memberikan sesuatu yang telah dia pegang, yang telah dia miliki tanpa ada keinginan dari dirinya. Jadi dia Bu Rina itu dia yang mengontrol dirinya sendiri bagaimana berdasarkan jadi Bu Rina ini dia yang mengendalikan dirinya sendiri apakah dia mau membuka tangannya atau tidak. Jadi dia tidak membuka tangannya berdasarkan rayuan dari Pak Dede, tapi dia yang mengontrol dirinya sendiri. Keinginannya itu datang dari dirinya sendiri. Seandainya keinginannya itu tidak mau membuka, maka Pak Dede walaupun sekeras apa dia berusaha, Bu Rina tidak bakalan mau memotivasi atau membuka apa yang telah diberikan. Mungkin sekian. Ya, terima kasih ya untuk kita bisa close sudah bagus mic-nya Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Rita. Jadi itu tadi pendapat dari Rita. Ada mungkin yang dari peserta lain yang memberikan pendapatnya Bapak Ibu tentang situasi tadi? Bisa Pak Edward? Silakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, ilustrasi yang digambarkan tadi dari Ibu Rina dan Pak Dede, ini mungkin jawaban saya kurang lebih dengan Ibu Ita, yaitu Ibu Rina di sini dia memegang kendali untuk kontrol. Artinya dia tidak akan mengontrol semua apa yang dia miliki. Dia tidak akan memberikan
barang yang dia miliki, walaupun sudah sebagaimana Pak Dede merayunya, apa namanya, mungkin Ibu Rina tidak akan memberikannya, tapi di sini Pak Dede selalu merayu bagaimana cara agar Ibu Rina memberikan barangnya, sehingga Ibu Rina apa namanya, Ibu Rina ingin memberikan barangnya yang dia miliki karena dirayu oleh Pak Dede. mungkin merasa iba mungkin seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edward dan Ibu Rita atas pendapatnya tadi. Jadi betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi ada ilustrasinya tadi antara Pak Deden dengan Ibu Rina. Itu berhubungan dengan teori kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai guru sebenarnya Bapak Ibu selama ini selalu di dalam kelas itu seperti kayak kita yang mengontrol murid. Artinya apa yang kita katakan, murid itu harus mengikuti apa yang kita ucapkan. Misalnya sebagai contoh, datang sebagai contoh apa ya? Misalnya ke sekolah tidak boleh ribut, tidak boleh bawa HP, tidak boleh, pokoknya aturan-aturan yang kita buat, kita seolah-olah selama ini kita seolah-olah hanya mengontrol murid, bukan dari dalam dirinya, bukan dari dalam diri murid itu sendiri yang ingin melakukan. Selama ini kita selalu mengontrol bagaimana agar murid kita itu mengikuti apa yang kita sampaikan atau peraturan yang telah kita buat. Sebagai contoh tadi saya sampaikan misalnya Bapak Edward mengatakan tolong datang 7.15. Tapi kalau bukan dari dalam dirinya ini anak yang mau, bisa jadi hari pertama kedua dia datang tepat waktu. Tapi bisa jadi bulan berikutnya karena bukan dari dalam dirinya yang memang mau disiplin waktu, dia anak tersebut bisa jadi datang jam 8 atau setengah 8 lewat. Karena kita mengontrol, bukan timbul dari dalam diri anak tersebut yang memang mau melakukan apa yang kita katakan. Nah, disinilah peran kita sebagai guru, bagaimana caranya kita sebagai guru bisa menumbuhkan motivasi intrinsik artinya dari dalam, motivasi dorongan dari dalam diri anak tersebut, sehingga murid kita mau melakukan sesuatu bukan karena dia ingin sesuatu, misalnya takut karena akan dihukum, ataupun mau melakukan atau mengerjakan tugas karena Pak Ibu Rina dia suruh kita buat tugas, misalnya tugas IPA, rangkaian seri, rangkaian paralel, dapat hadiah, misalnya ada hadiahnya buku 1 pak. Itu siswa langsung mau berlomba-lomba, tapi bukan karena dari dirinya memang mau belajar. Sebenarnya itu yang salah selama ini Bapak Ibu. Itulah yang harusnya kita tinggalkan paradigma yang lama. Yang baru saat ini bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya anak-anak, sehingga anak-anak memang yang mau akan hal tersebut. Sama contohnya tadi, ilustrasinya tadi, Ibu Rina tidak akan mau menyerahkan barang berharganya kepada Pak Deden dengan cara apapun. Pak Deden mengatakan, tapi kalau bukan dari Ibu Rina yang mau, dari dalam diri yang mau, tidak akan mungkin dia serahkan kertas yang menurutnya Ibu Rina itu berharga bagi dia. Padahal Pak Deden sudah berbagai cara dia lakukan. Tapi pada akhirnya kalau dari dalam dirinya memang yang sudah mau memberikan tanpa iming-iming bagaimanapun, pasti akan dia berikan secari kertas yang menurutnya Ibu Rina itu berharga. Nah, inilah teori kontrol yang dimaksud di sini. Artinya bagaimana kita mengubah siswa kita bukan lagi seperti dulu. Artinya kita tidak mengontrol murid kita untuk dipaksa,
dipaksa baru mau, dihukum baru mau melakukan, mau ikut upacara, dihukum baru mau ikut upacara, dihukum baru mau tepat waktu, diberikan hadiah baru mau mengerjakan tugas. Tidak. Untuk saat ini sekarang pada reformasi baru, bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya peserta didik, dari dalam diri murid kita, Bapak Ibu. Nah, inilah tabel mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama realitas stimulus respon, ada dua ya, ada stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi pada dasarnya kebutuhan kita berbeda. Kebutuhannya Ibu Nina tidak mungkin sama dengan kebutuhannya Ibu Titin. Kebutuhannya Ibu Titin tidak mungkin sama dengan kebutuhannya Pak Patri. Tentu kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Sama juga dengan murid kita sebenarnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin Ibu Titin melihat komputer ini lain pandangannya, lain pendapatnya. Bisa jadi Ibu Gita, Pak Padri melihat komputer ini lain juga pandangan pikirannya. Inilah yang dimaksud dengan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang biasa terjadi di kelas kita. Kita biasa melihat siswa kita tertidur bisa di dalam kelas, kita anggap ini salah, ini murid ini tertidur dalam kelas harus dapat hukuman. Padahal segala sesuatu yang terjadi semuanya punya alasan. Nah, seharusnya seperti itu. Semua perilaku yang terjadi pada murid kita itu sebenarnya ada alasannya, ada tujuannya kenapa mereka seperti itu. Dan seharusnya kita sebagai guru yang baik, harusnya kita tanyakan dulu apa alasannya. Jangan langsung karena ini main HP dalam kelas ini dititin, tidak memperhatikan gurunya. Lalu kita hukum tanpa menanyakan dulu apa alasannya kenapa pegang HP. Sempat ternyata pegang HP, ternyata orang tuanya menelpon sakit atau bagaimana. Nah, ini yang banyak terjadi dalam kelas kita dan inilah yang mau kita ubah. Pemikiran yang lama kita ubah menjadi pemikiran yang baru ke depannya. Berikut, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, sering kita beranggapan orang lain itu bisa mengontrol kita, padahal sebenarnya kita lah yang punya kendali atas diri kita. Orang lain sama sekali tidak ada kendalinya pada kita. Karena misalnya Bapak Ibu mau datang mengajar ke sekolah, tentunya itu kita yang kontrol diri. Oh, saya harus mengajar murid saya pukul 7.15. Jadi saya di sekolah sudah harus ada pukul 7. Berarti kita yang kontrol diri kita, bukan karena misalnya kepala sekolah yang marah-marah ke kita atau bagaimana. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Berikut saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Win-win solution. Ya, jadi sama halnya yang terakhir ini, sama halnya misalnya murid kita berbuat kesalahan, jangan langsung Bapak Ibu menghukum muridnya, tapi tanyakan dulu apa penyebabnya dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian setelah itu baru
buat solusi atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dengan begitu murid akan mengakui bahwa dia salah. Dia akan melakukan misalnya memperbaiki dirinya ke depan. Nah, setelah itu maka kita bisa menerapkan ini win-win solution. Oke Bapak Ibu, lanjut. Nah, berikut disiplin positif. Disiplin. Kata disiplin tentu Bapak Ibu sudah sering mendengar kata disiplin positif. Tapi di sini yang akan kami bahas yaitu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, apa sih itu disiplin positif? Ini kalau yang sebelah kiri itu pengertian disiplin. Nah, yang berikut pengertian tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan reward atau ancaman dan hukuman. Jadi di sini tugas kita sebagai guru sebenarnya menciptakan disiplin positif. Disiplin positif yaitu bagaimana caranya kita sebagai guru bisa menumbuhkan kesadarannya siswa, kesadaran dari dalam dirinya untuk belajar tanpa kita iming-imingi hadiah atau reward atau imbalan, bahkan hukuman. Misalnya kalau Nak Fadli tidak mengerjakan tugas akan dihukum di lapangan bendera berdiri berjemur selama sejam. Kalau tidak kumpul tugas depannya. Nah, itu tidak sesuai dengan disiplin positif. Seharusnya kita sebagai pendidik menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam dirinya sendiri yang ingin belajar dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, apa tadi di disiplin positif? Dijelaskan tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah penjelasan tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh nilai kebajikan yang pertama yaitu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua apa saja itu kira-kira. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian berdasarkan IBO Primary Years Program. Adapun nilai kebajikannya yang dimaksud adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai kebajikan yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah contoh-contoh nilai kebajikan yang harusnya kita terapkan atau aplikasikan kepada murid kita nantinya di kelas. Berikut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan
adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia secara umum itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Adapun kebutuhan bertahan hidupnya Bapak Ibu tentu saja seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Nah, kebutuhan dasar berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang antara orang tua, antar murid kita, sesama rekan sejawat. Kita sebagai manusia membutuhkan ini, kasih sayang dan rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama dan menjadi bagian dalam satu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar kita sebagai manusia yaitu penguasaan. Penguasaan itu contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, contohnya pada saat ibu mengajar tentu saja ini didengarkan oleh muridnya. Pasti kalau tidak didengarkan, Bapak Ibu pasti dongkol. Nah ini ya, contoh didengar itu adalah salah satu kebutuhan dasarnya manusia. Yang keempat, freedom, kebebasan. Kebebasannya yaitu mandiri. Contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia adalah kesenangan. Ini mungkin pasti paling banyak yang tahu bagaimana kesenangan. Apa kesenangannya Pak Fadli apa? Kesenangannya mungkin Pak Fadli main Mobile Legends contohnya. Kesenangannya Pak Herman main game. Nah itu salah satu bentuk kebutuhan dasarnya manusia. Rasa senang, rasa senang. Nah Bapak Ibu, berikut motivasi perilaku manusia akan dipaparkan oleh saya sesama calon guru penggerak Ibu Titin Mardetela. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Mita tentang motivasi perilaku manusia. Akan tetapi mungkin saya lihat sudah agak jenuh nih karena terlalu banyak materinya. Kalau gitu kita sedikit dulu sedikit. Oke, supaya tidak bosan ya. Contoh ice breaking-nya itu clue-nya itu bumi itu bulat. Mungkin sudah ada yang pernah dengar ice breaking-nya? Belum? Bumi syukur kita belum. Bumi itu bulat. Contohnya 61 itu 1, 80 itu 3, 88 itu 4. Nah kalau 63 1 bagus. Nah kalau yang lain yang belum paham, clue-nya bumi itu bulat. Kalau 80 berapa? 3, betul sekali. Clue-nya bumi itu bulat. Nah kalau 60 itu 2, 80 itu 3, kalau 61 berapa? 1 ya. Tapi mulai paham juara mulai paham. Yang lain lagi kita kasih tambah dulu. Hah? Tambah. Itu dulu deh. 81 tambah 82 berapa? Itu juga 10 tambah 10 sama dengan berapa? Ya betul, sama dengan 2. Iya,
Ya, dulunya itu bumi bulan. Nah, contohnya saya jelaskan ini kenapa bisa seumpama 61 itu kenapa bisa 1. Lihat nih angka 6 dengan 1. 6 kan bulan, ada bulatannya. Berarti 1. Kalau 80 berapa bulatannya? Kan 3. 8 itu 2 plus 0 itu 1. Berarti 3 bulatannya. Kayak begitu. Cluenya bumi itu bulan. Oke, sudah ada nih yang paham. Kalau gitu kita next saja. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 yang memotivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, terkadang itu siswa dia tidak datang terlambat karena yang motivasi takut dihukum sama gurunya. Itu motivasi ekstrinsik dari luar, dari guru. Ada juga untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Kalau dia cepat datang, dia bisa dikasih nilai 100 lah, seperti itu. Ada penghargaannya. Nah, kalau untuk motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai sendiri nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya di sini dari dirinya sendiri, itu siswa dia datang tepat waktu karena memang dia mau menjadi orang yang lebih baik lagi, bukan karena ada hukuman, karena ada imbalan. Dari dirinya sendiri memang dia mau jadi orang yang lebih baik. Itu. Nah, hukuman itu tadi yang saya jelaskan. Hukuman itu biasanya terjadi secara tiba-tiba. Dengan terlambat kan itu tidak direncanakan. Pas dia terlambat tiba hukuman hukum berdiri seperti itu. Kemudian konsekuensi ya, murid dibuat tidak nyaman. Seumpama dia kasih tumpah air di mejanya temannya, konsekuensinya dia harus bersihkan. Dia merasa tidak nyaman. Restitusi ya. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi itu kayak proses bagaimana guru berbicara sama siswanya supaya bisa merefleksi dirinya tentang kesalahannya, kemudian dia bisa perbaiki secara mandiri. Ya, siswa di sini lebih bertanggung jawab. Kita jelaskan lebih detail tentang restitusi. Nah, posisi kontrol guru. Di sini ada 5 penghukum. Penghukum itu biasanya guru nadanya kayak keras nih. Dia harus siswanya dia kata-katai. Kenapa kalian terlambat seperti ini itu? Pergi ke bersihkan WC. Terkadang itu hukuman itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia datang terlambat tapi disuruh bersihkan WC. Di sini siswa biasa merasa jengkel sama gurunya, atau dia merasa dendam, merasa tidak adil dengan apa yang dia perbuat tidak sesuai dengan hukumannya. Di sini juga mengajarkan siswa memiliki karakter yang lebih buruk lagi kalau menurut saya. Tetapi ada juga penghukuman itu yang positif. Contohnya kalau datang terlambat kelas 1 biasa disuruh membaca. Jadi itu berdampak positif buat dirinya karena dia bisa lebih lancar membaca. Sebenarnya itu hukuman tergantung siswanya sih karakternya, bagaimana dia mau terima itu hukuman. Dia mau merasa jengkel atau dia mau merasa jadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian yang kedua tuh membuat merasa bersalah. Di sini nadanya gurunya biasanya agak lembut. Contohnya, kenapa kok datang terlambat terus? Nah, dan nanti guru ini kasihan yang dimarahi sama kepala sekolah. Ibu guru sudah capek menjelaskan datang di tepat waktu. Ibu mohon ya nak begini. Jadi itu siswa merasa dirinya gagal, dia merasa merasa rendah diri. Dan terkadang itu siswa dia menarik dirinya dari lingkungan karena dia merasa gagal seperti itu. Kemudian teman, ada juga ya ini kayak siswa paling senang kalau gurunya friendly, karena gurunya mengajar berbicara dengan nada yang tenang, dengan santai seperti itu. Jadi siswa itu terkadang gampang menerima bilang oh iya saya salah seperti ini itu. Tapi ada sifat ketergantungan kalau guru lain yang masuk kembali bapak seperti itu. Kemudian pemantau.
kalau pemantau di sini ada seperti konsekuensi atau hadiah. Dipantau sama gurunya supaya kalau dia bermain di kelas, kalau dipantau sama gurunya dia langsung cepat lanjut tugasnya dengan baik. Seperti itu. Kalau tidak dipantau sama gurunya dia kembali baik seperti itu. Kemudian manajer, nah ini posisi yang paling bagus ya, karena di sini guru mengajarkan siswanya lebih mandiri dalam mengerjakan masalah. Guru bisa kontrol dengan siswanya lebih baik dengan pendekatan-pendekatan yang bagaimana gurunya bisa paham sama siswanya, jadi siswanya tidak merasa disalahkan, tapi guru juga tidak mengatakan apa perbuatannya. Masih nonton video ini supaya lebih dimengerti ini tentang posisi kontrol guru. Karena ini biasa setiap kali kita aplikasikan di kelas tambah-tambah itu. Nonton video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru yang dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang saya adalah hukuman disiplin proses. Menerima posisi pelajaran dari restitusi adalah proses perjalanan saling menghubungi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dimakan oleh daya dosen dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi negatif, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus nyata yang telah dilakukan oleh siswa dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi siswa tersebut.
memandang diri sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, guru akan menganggap gurunya yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut. Nah, dari video tadi kita bisa bandingkan antara posisi penghukum dengan manajer. Kalau penghukum jelas sama salah ya, membentak-bentak. Bahkan kalau sekarang itu jangankan membentak, jangan mencuri, membentak saja ada yang disuruh dilaporkan. Ada yang ada yang viral, disuruh disolat, dilaporkan nih, didenda 50 juta. Ya, jadi saranku jangan sekali-sekali menghukum apalagi pakai fisik. Nah, kalau yang terakhir tadi itu yang ditonton manajer, kita lihat ini bagus bagaimana caranya gurunya menjelaskan, ditanya keyakinannya, jadi siswanya lebih mandiri mengambil keputusan, dia lebih bisa pecahkan masalahnya. Jadi kita lebih bagusnya mengambil posisi manajer yang paling tepat. Kemudian materi yang terakhir, sini ada hubungannya dengan posisi manajer. Kelanjutan dari posisi manajer, langsung saja ke segitiga. Nah, ini segitiga restitusi salah satu apanya posisi manajer, yaitu segitiga restitusi itu proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di situ dialog kayak yang tadi, gurunya dia berikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Jadi siswanya sendiri yang berpikir, bilang, oh saya salah, saya harus memperbaiki ke depannya. Juga di sini bisa menanamkan keyakinan-keyakinan dalam dirinya siswa bahwa yang saya lakukan yang salah dan keyakinan yang inilah yang benar yang diterapkan dalam keseharian.
Ada 3 ya. Pertama itu menstabilkan identitas. Artinya dari identitas siswa yang gagal menjadi sukses. Contoh kasus apa ya? Contohnya ada siswa yang berkelahi dulu sama temannya mengambil pensil. Nah siswa ini marah-marah dan bentak temannya. Dia datang melapor sama gurunya, bilang, "Bu, saya tadi marah, emosi karena dituduh mengambil pensil, padahal saya tidak lakukan." Nah di sini menstabilkan identitas artinya guru mereka rasa empati sama siswanya bahwa yang kamu lakukan itu tidak salah karena kamu membela diri. Setiap orang kan punya hak untuk membela diri. Akhirnya sini siswanya merasa guruku tidak salahkan kak, biar kita. Jadi agak rendah sedikit emosinya. Nah setelah reda emosinya, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Akhirnya guru tanya, tadi kita bentak-bentak teman kak, menurut kak itu perilaku yang salah atau tidak? Pasti dia berpikir, iya salah bu guru. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah kalau kamu sudah rasa itu salah, apa yang kamu lakukan ke depannya? Jawab siswanya, saya akan lebih menghargai teman, lebih menghormati teman. Jadi ke depan saya tidak bentak-bentak lagi teman, saya bisa bicara baik-baik dan menyelesaikan dengan baik-baik. Ya seperti itu tentang segitiga restitusi. Jadi siswa bisa secara mandiri bisa memecahkan masalahnya. Setelah dia pecahkan masalahnya, timbul itu keyakinan-keyakinan yang dia percaya dan dia lakukan di setiap hari di kelasnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif dan timbullah menjadi budaya positif seperti itu. Nah segitiga restitusi ini saya rasa tahapan yang paling bagus untuk memecahkan masalah-masalah siswa di sekolah. Karena siswa tidak dibentak, siswa bisa memecahkan masalahnya sendiri. Mungkin materinya sudah sampai situ saja ya. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan, diberikan saran atau kritik, pertanyaan dari materi awal sampai akhir. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas apresiasi Bapak dan Ibu karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan diskusi diseminasi kami berdua sebagai calon guru penggerak. Dan ini adalah salah satu tugas kami, yaitu memberikan pembiasan kepada rekan-rekan semuanya agar kita sama-sama berkolaborasi untuk membudidayakan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah supaya pembelajaran itu bisa lebih nyaman dan aman. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya memberi pantun dulu. Makan tomat di pinggir kali, Yusuf sekali. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.